Para pasis, hari ini kita akan membahas mesin penggerak utama dan salah satu pesawat yang menghasilkan uap adalah kettle uap. Nah, kita akan membahas pada pertemuan ketiga adalah kettle utama dan kettle bantu di kapal atau main boiler and auxiliary boiler on ship. Bidang studi HTT 2. Pengertian kettle utama. Kettle utama adalah peralatan di kapal yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk keperluan penggerak utama dan peralatan pendukung. Digunakan pada kapal uap atau kapal yang memerlukan uap untuk mesin turbin. Fungsi utama kettle menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin uap penggerak baling-baling kapal. Memasok uap untuk sistem pemanas, bahan bakar, dan air tawar. Menyediakan uap untuk peralatan dek seperti winch and windlass. Komponen utama kettle, furnace atau ruangan bakar, steam drum yang bagian atas, water drum yang bagian bawah, kemudian pipanya yang melengkung, kemudian economizer yang pemanas dipanaskan, kemudian superheater yaitu pipa tambahan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Prinsip kerja kettle uap, air dipanaskan dalam drum dan pipa hingga menjadi uap. Panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar di ruangan bakar. Uap basah kemudian dialirkan masuk ke dalam superheater menjadi uap jenuh dan kemudian setelah dipanaskan di dalam superheater menjadi uap panas lanjut. Nah, inilah yang digunakan untuk menggerakkan mesin turbin. Jenis bahan bakar yang digunakan heavy fuel oil atau HFO, marine diesel oil atau MDO, gas alam cair atau LNG untuk beberapa kapal modern dan digunakan untuk kapal yang mengangkut gas LNG. Prosedur pengoperasian. Pertama, pengoperasian awal atau startup. Kedua, pemeriksaan level air kettle bisa dilihat dari level gauge. Ada 2 level gauge di situ. Kemudian ketiga, pemeriksaan tekanan awal dan sistem bahan bakar. Pada saat dibakar harus secara bertahap, tidak langsung dibakar. Nah, pemanasan bertahap. Keempat, pemanasan bertahap atau warming up itu dilakukan cukup waktu untuk dapat menghasilkan uap yang bertekanan. Kelima, memasukkan beban secara bertahap. Nah, setelah uap terjadi,
baru digunakan untuk keperluan pemanas atau untuk menggerakkan turbin uap utama. Prosedur pengoperasian normal mempertahankan tekanan dan suhu uap sesuai spesifikasi, memantau level air dan suplai bahan bakar. Ini level air dilihat dari gelas duga, bisa dilihat di situ ada 2 gelas duga, dan ada juga di panel maupun di control room. Memeriksa indikator keselamatan, safety valve, gauge-nya, pressure gauge, dan alarm. Ini bisa dilakukan pengetesan. Perawatan dan keselamatan, pembersihan ruangan bakar dan pipa, pemeriksaan kebocoran, uji fungsi safety valve, dan water level indicator, mengikuti prosedur keselamatan kerja. Kesimpulan untuk ketel utama adalah sumber uap vital di kapal. Operasi yang benar memastikan efisiensi dan keselamatan. Pemeliharaan rutin wajib dilakukan untuk menghindari kerusakan dan bahaya. Nah, kita bisa lihat ketel Foster Wheeler yang menggunakan drum air dan drum uap. Nah, untuk pengembangan dari ketel yaitu ketel ESD yang bertingkat. Kita bisa lihat dari gambar itu bertingkat di pemanas menghasilkan superheater atau pemanas uap lanjut untuk menggerakkan turbin uap. Nah, pengembangan berikutnya yaitu SD3 ya lebih uap yang dihasilkan lebih tinggi lagi ya, untuk kapal-kapal modern. Nah, ketel BW 2 drum ya, ini juga ketel pipa air ya, dan ada bisa juga digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, kita lanjut ke pengertian ketel bantu. Ketel bantu adalah ketel uap yang digunakan untuk menghasilkan uap di kapal ketiga ketel utama tidak beroperasi. Sumber panasnya biasanya berasal dari pembakaran bahan bakar minyak atau panas buangan mesin hidup. Fungsi utama ketel bantu menyediakan uap untuk keperluan hoteling kapal atau hotel load ya, untuk kapal penumpang ya. Memanaskan bahan bakar sebelum digunakan atau fuel oil heating. Mengoperasikan peralatan bantu seperti pompa dan winch up. Memanaskan air untuk kebutuhan domestik. Waktu penggunaan ketel bantu saat kapal berlabuh di pelabuhan, saat kapal menggunakan mesin induk dengan bahan bakar yang memerlukan pemanas, saat mesin induk tidak beroperasi tetapi kebutuhan uap tetap ada. Jenis ketel bantu berdasarkan konstruksi ketel pipa api, fire tap boiler, gas panas melewati pipa, air di luar pipa. Ketel pipa air, water tap boiler, air berada di dalam pipa, gas panas di luar pipa.
Contoh keterbantu di kapal Scott Marine atau pipa api, Cochrane boiler atau pipa api vertikal, composite boiler atau kombinasi panas, buangan, dan pembakaran, Albock boiler yaitu water tap. Nah, ini keterbantu ketel pipa api. Dan ini ketel Cochrane yang tegak, ketel pipa api juga. Nah, ini composite boiler, kombinasi panas, buang, dan pembakaran. Ini banyak dipakai di darat. Ketel pipa air Albock boiler atau water tap, nah ini banyak dipakai di kapal untuk menghasilkan uap untuk keperluan pemanas, pompa-pompa, dan gerakan pesawat bantu turbin uap. Sistem pemanas bahan bakar. Uap dari ketel bantu digunakan untuk memanaskan fuel oil. Jadi juga bisa memanaskan bahan bakar. Tujuan mengurangi viskositas agar mudah diotomatisasi pada badan mesin. Ya, harus dipanaskan sesuai dengan suhu yang diinginkan agar kekentalan dari bahan bakar fuel oil itu bisa dialirkan untuk melalui bandar untuk menyemprotkan ke dalam ruangan bakar boiler. Sistem pemanas kargo digunakan pada kapal tanker. Keterbantu juga digunakan untuk memanas muatan kargo yang memerlukan suhu tertentu. Nah, contoh untuk pemanas minyak sawit, bitumen, atau crude oil atau minyak mentah. Perawatan keterbantu, pemeriksaan rutin tekanan dan suhu, pembersihan kerak pada permukaan panas, pemeriksaan level air untuk mencegah kerusakan tabung, uji safety valve secara berkala. Kesimpulan, keterbantu sangat penting untuk menunjang operasional kapal. Pemilihan jenis ketel disesuaikan dengan kebutuhan kapal. Perawatan rutin memastikan ketel bekerja efisien dan aman. Prinsip kerja, bahan bakar dibakar dalam ruang bakar, gas panas mengalir melalui pipa air, air di luar pipa menyerap panas, kemudian menghasilkan uap buat dikumpulkan di ruangan atas ketel. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk ketel utama dan ketel bantu di kapal. Untuk ketel utama digunakan untuk menggerakkan turbin uap penggerak utama, sedangkan ketel bantu untuk pemanas dan pesat bantu. Terima kasih, selamat berlayar, sampai ketemu pada pertemuan yang lain atau pertemuan turbin uap dan turbin gas.